untuk segala anugerah yang Kau limpahkan curahkan kepada setiap kami. Dan kami pada saat ini datang duduk di hadirat-Mu. Kami rindu sekali lagi membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah makanan bagi setiap kami, memberikan kepada kami kekuatan, nutrisi, untuk kami boleh semakin bertumbuh. Dan firman-Mu juga yang memberikan kepada kami terang, arah, petunjuk, bagaimana kami menjalani kehidupan kami masing-masing maupun secara komunal. Dan saat ini kami berdoa kiranya Engkau menerangi hati pikiran setiap kami lewat Roh-Mu, calikan kami sehingga kami boleh mengenali apa yang menjadi pesan daripada firman-Mu. Biarlah waktu bacaan, perenungan, pemberitaan firman pada pagi hari ini boleh Engkau pakai seleluasa mungkin. Pakai juga saya dengan segala keterbatasan untuk boleh menguraikan, menjelaskan firman dengan benar. Kami serahkan waktu ada ini ke dalam tangan-Mu demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian, tetapi saya akan mulai dari ayat 17. Ya, jadi Bapak Ibu silakan boleh menyambutnya ya, dengan ayat 18 dan nanti kita akan baca bergantian sampai ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara dan adik-adik sekalian, salah satu kemampuan manusia yang paling menakjubkan dan sekaligus paling menakutkan adalah kemampuan untuk berbicara atau berbahasa. Berbicara, bertutur itu jadi satu skill yang dasar untuk kehidupan. Dipakai sehari-hari untuk mengekspresikan apa yang dipikirkan, dirasakan, diinginkan, untuk memenuhi kebutuhan diri kita, dan berbicara juga dipakai untuk menuntun orang lain. Dan saudara, kemampuan berbicara bisa jadi itu sangat sederhana, sangat basic, dimiliki oleh semua orang. Pokoknya yang penting bisa ngomong, ya. Yang jelas bicara sesuatu dan bisa dimengerti oleh orang lain, meskipun tutur katanya atau tata bahasanya nggak terlalu rapi atau bagaimana, tetapi yang jelas bisa ngomong, bisa ditangkap, bisa dimengerti. Tetapi sama seperti keahlian-keahlian lainnya, masak, keahlian berhitung dan segala macam, keahlian berbicara juga bisa dipoles, bisa dilatih. Kata-kata diolah jadi pesan yang menggugah,
dan disampaikan dengan fasilida, dengan menggugah dan punya kuasa untuk menggerakkan para pendengarnya. Kita bisa lihat contoh-contohnya di abad 20 yang lampau, saudaraku. Ada banyak tokoh-tokoh besar dunia yang adalah para orator hebat, dan mereka menggoreskan sejarah lewat perkataan-perkataan mereka. Winston Churchill itu Perdana Menteri Inggris pada masa Perang Dunia Kedua. Ya, setelah dia jadi Perdana Menteri itu di tengah ancaman agresi dari Jerman, kemudian pidato pertama dia sebagai Perdana Menteri adalah, "Saya tidak punya apapun ditawarkan kepada Anda selain darah, kerja keras, keringat, dan air mata." Anda bertanya, apa yang harus dilakukan? Apa yang menjadi kebijakan kita di tengah ancaman perang ini? Jawaban saya adalah perang. Perang di udara, perang di lautan, perang di daratan, perang dengan segenap daya kita, perang dengan segenap apapun yang Allah kasih kepada kita, perang. Dan setelah itu memang beneran saudara, Inggris Raya itu digerakkan untuk berperang. Lalu tahun 63 ada seorang yang bernama Martin Luther King Jr. Ini seorang pendeta yang memimpin pergerakan kaum kulit hitam di Amerika. Dan dia menyampaikan pidato yang sangat terkenal. Ya, I have a dream. Saya punya impian suatu hari nanti anak cucu saya bukan dikenal karena warna kulitnya, tetapi karena watak karakternya. Dan di hari pidato itu ada ratusan ribu orang yang mendengar. Setelah itu pidato itu dibahas berhari-hari dan jadi satu simbol ekspresi perjuangan kaum sipil. Dan saudara, negara kita ya, puji Tuhan, juga beruntung punya orator kelas dunia. Terlepas dari kontroversinya, terlepas dari kita suka nggak suka dengan orangnya, tetapi almarhum Presiden Soekarno itu seorang orator, seorang ahli pidato kelas dunia, saudara. Julukan dia itu singa podium, ya, karena kalau pidato itu katanya berapi-api kayak mau nerekam orang, ya. Dan salah satu pidatonya itu di sidang PBB tahun 60 itu membangun dunia baru, ya, to build the world anew. Nah, itu jadi satu memori dunia oleh UNESCO, ya. Nah, itu contoh-contoh yang baik, saudara, setidaknya netral atau baik pelihara kemampuan berbicara. Tapi salah satu orator hebat juga di dalam sejarah, ya, cuma kayaknya agak negatif, itu Adolf Hitler. Dia ketika bicara itu berapi-api, menggebu-gebu. Tapi dibenci orang ini, saudara, karena dia menggerakkan jutaan orang untuk jadi tentara menyerbu negara-negara tetangganya. Jadi Churchill, King, Soekarno, Hitler itu menunjukkan kemampuan berbicara itu sedemikian menakjubkan tapi juga menakutkan. Dia punya kuasa, punya daya, punya power di belakangnya. Tuturan bisa mempengaruhi dan menggerakkan pendengarnya. Dan berdasarkan pengalaman pelayanan saya bisa mengamini hal itu, meneguhkan hal itu, saudaraku. Ada korelasi antara kefasihan dengan pengaruh, antara fluensi dengan influence itu. Semakin fasih Anda, semakin besar pengaruh Anda. Ya, guru-guru yang dicari, dosen-dosen yang dicari itu biasanya yang pintar mengajar, gitu toh. Nah, kalau Anda datang ke gereja, saudara, apa yang biasanya Anda cari? Kalau Anda sama seperti kebanyakan orang, ya, biasanya kita cari pembicaranya, pengkhotbahnya siapa. Kalau kita perhatikan, kalau pengkhotbahnya bagus, ya, khotbahnya bagus, fasilida, bibir pecah-pecah, itu ya, nah itu jadi pengkhotbah yang populer, ya, toh, terkenal dan dicari-cari, diundang ke sana kemari, punya pengaruh. Kalau saya cuma bibir pecah-pecahnya, saudara, ya. Dan pada dirinya sendiri, kefasihan itu sendiri bukanlah hal yang keliru atau salah, apalagi fasih menyampaikan Injil. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kefasihan itu dan kecerdasan berargumen itu menjadi tolok ukur standar untuk menilai satu pesan itu bisa diterima apa enggak. Yang jadi masalah adalah ketika kefasihan, ketika kecerdasan si pembawa pesan itu malah menjadi komoditas, saudara, menjadi bahan jualan untuk memenuhi pengencaran dan peninggian status dan pemulihan diri kita. Dan saudara, ternyata itu bukan satu masalah yang baru yang dialami di zaman sekarang. Jemaat Tuhan di Korintus juga bergumul dengan hal-hal seperti itu.
Mereka lahir, besar, dan hidup dalam kebudayaan Greko-Roman, Yunani Romawi, yang meninggikan status, meninggikan kehormatan, dan pencapaian, achievement. Dan di dalam kebudayaan itu ada pengajar-pengajar, ada orator-orator, ada tukang pidato, saudara, yang cari makan dengan jualan lidah dan ludah. Ya, tidak seharafiah tentu saja, saudara, tapi maksudnya jualan orasi gitu. Ya, mereka itu nyari panggung kemudian berorasi, menyampaikan pengajaran tertentu, misalnya bicara tentang politik, bicara tentang pernikahan, bicara tentang filsafat, bicara tentang pola hidup, mengenai apapun. Dan khalayak ramai itu yang jadi pendengarnya dan penontonnya, dan buat mereka itu satu hiburan, saudara. Maka di dalam kebudayaan seperti itu, kemampuan retorika itu jadi satu hal yang diidamkan dan dikejar. Mereka belajar hal retorik itu, saudara, kemampuan untuk berpidato. Dan pegangan mereka adalah satu ajaran dari filsuf besar Yunani, Aristoteles. Aristoteles itu menulis satu buku khusus ya untuk retorika, dan di dalamnya ya pengajarannya masih dipegang sampai sekarang, saudara. Ya, supaya punya impact ketika you berbicara harus memperhatikan 3 hal. Ada logosnya, ada pathosnya, ada ethosnya. Logos itu adalah kata-kata, maksudnya adalah konten dari apa yang kamu bicarakan. Pathosnya adalah gairahnya, perasaannya, semangatnya ketika you bicarakan itu, menyampaikan itu. Dan ethos adalah kemampuanmu untuk persuasi, menggerakkan orang yang mendengarnya. Dan saudara, orator pada masa itu mengasah dengan baik kemampuan mereka di dalam hal beretorika. Dan orang-orang yang hebat pada masa itu yang berorasi dengan hebat dibilang powerful, ya, dibilang punya hikmat yang tinggi ketika mampu berorasi dengan baik. Powerful dalam penyampaiannya, powerful dalam hikmatnya. Kelihatan dari popularitasnya, dari jumlah pengagum atau pengikutnya waktu mereka berorasi, wah banyak ngumpul gitu. Ya, jadi itu ada orang-orang di dalam kebudayaan itu dengan status tinggi, pencapaian hebat, dan sangat dihormati. Dan orang akan dengan senang hati mengasosiasikan diri dengannya. Oh, saya kemarin pokoknya tiap kali dia bicara saya akan dengerin dia. Ya, jadi saya itu jadi pengikut dia gitu. Pengajarannya enak didengar, menggerakkan saya, bikin saya berapi-api, pokoknya wah senang banget gitu. Mirip dengan gereja hari ini bukan, saudara? Kita kadangkala bangga ketika duduk di bawah pengajaran orang-orang tertentu, karena seperti itu boosting kita punya status gitu. Ya, oh kamu ke gereja mana? Pendeta William Fidianus, siapa dia gitu, misalnya ya. Tapi kalau orang tertentu yang terkenal misalnya, yang muncul di televisi, yang dikenal banyak orang, oh saya ke gerejanya, oh iya kayaknya status kita agak naik, saudara. Ya, sepertinya selangkah lebih ke surga gitu. Ya, nah jadi saudara bayangkan ketika ada para rasul yang datang membawa berita Injil ke tengah komunitas yang seperti ini, maka Anda bayangkan, mau gak mau ini orang-orang pasti terpengaruh. Ya, tidak heran kemudian terjadilah segregasi dan pembuatan pengelompokan itu, bikin faksi-faksi gitu. Ada Paulus, Apolos, Petrus datang memberitakan berita Injil yang satu, yang sama, tapi kemudian dinilai berdasarkan kacamata hikmat dunia. Itu sebabnya saudara di dalam menyoroti dan menyelesaikan problem perpecahan ini, Paulus kembali kepada yang esensial, yaitu berita Injil. Injil. Di dalam ayat 17, dia mengatakan bahwa Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Hikmat perkataan di situ dalam bahasa aslinya bisa terjemahkan sebagai clever speech, ya, perkataan-perkataan yang cerdas atau sophisticated speech, perkataan-perkataan yang jelimet gitu. Yang penuh dengan argumen-argumen yang hebat gitu. Aku datang memberitakan Injil, itu pun bukan dengan kata-kata yang hebat, dengan kata-kata yang cerdas. Jadi saudara, Paulus sangat sadar ya bahwa dia ketika menyampaikan, dia ketika memberitakan Injil, kuasanya bukanlah ada pada dirinya, ada pada kefasihan, ada pada kemampuan dia menyampaikan sesuatu, bukan itu. Tetapi ada
kuasa di balik berita itu sendiri. Nah, di sini di dalam ayat 18 sampai pasal 2 ayat 5, dia menunjukkan kenapa perpecahan itu sebenarnya nggak cocok, nggak matching dengan Injil, dengan semangat daripada Injil itu. Pertama dari segi isi pesannya, isi beritanya. Kedua dari segi penerima pesannya. Dan ketiga dari sisi pembawa pesannya. Nah, hari ini kita lihat yang pertama saja, yaitu dari segi berita Injil itu, berita pesannya itu. Di dalam ayat 18 dia bilang, sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, hari ini itu tampak bias kita. Salib itu nggak terasa ofensif buat kita. Ya, kita jadikan dekorasi di gereja, di rumah. Kita jadikan riasan gitu, aksesoris di tubuh kita, di kendaraan kita. Tapi sekarang coba bayangkan saudara, kalau misalnya yang jadi hiasan itu adalah kursi listrik atau tiang gantungan. Atau sama seperti misalnya salib kadang-kadang masih ada dikasih sosok Tuhan Yesusnya. Anda hias di rumah Anda itu ada kursi listrik lengkap dengan orang yang masih duduk di dalam, udah gosong, atau tiang gantungan ada yang tergantung di dalamnya, di atasnya itu berayun-ayun. Maka barulah kita merasa ofensif, bukan? Salib sangat ofensif untuk orang-orang di zaman itu, karena itu adalah hukum paling memilukan dan paling mematikan. Hanya ditujukan untuk penjahat kelas kakap, budak, khianat. Saudara, seorang pujangga Romawi, Cicero itu bilang, kata salib, nah itu harus dihapuskan, dijauhkan dari pikiran, dari benak, dari mata, dari telinganya orang-orang Romawi. Karena saking itu ofensif sekali. Di dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu ada kata-kata, hal yang ofensif yang nggak boleh kita bicarakan atau omongkan gitu. Ya. Karena itu ofensif. Anda ke Taiwan misalnya bicara tentang China begitu ya. China yang beneran yang mana itu ofensif saudara. Ya. Jadi ada hal tertentu yang nggak boleh diucapkan di dalam kultur tertentu, di dalam budaya tertentu. Dan di dalam kebudayaan Romawi Yunani itu sangat ofensif. Di dalam satu kali di dalam penemuan arkeologi, orang-orang ketika menggali ya satu wilayah di Roma, mereka menemukan ada grafiti. Bapak Ibu tahu ya, grafiti itu ada gambar dikurat di dinding, dan itu setelah dicari tahu dari abad 2, jadi awal sekali ya, mungkin 100 tahun setelah kekristenan itu menyebar. Dan saudara, di dalam grafiti itu menarik ya, digambar ada satu sosok lagi disalib, kepalanya itu kepala keledai, terus sosok yang lain di bawah salib itu yang lagi berdoa, lagi menyembah. Kemudian ada tulisan bahasa Yunani, Alexamenos, yang menyembah Allahnya. Dan tentu itu satu gambaran sebenarnya sedang mocking, sedang menghina ya. Menunjukkan bahwa orang yang disalib kemudian disalib itu satu kebodohan, satu yang tolol sekali. Nggak masuk akal. Dan itu saking hinanya gitu. Tetapi saudaraku, salib bukan sekedar ofensif buat orang-orang Yunani Romawi, tetapi juga ofensif bagi orang Yahudi sebenarnya. Karena di dalam Taurat, gampang diingat, khususnya kitab Ulangan ya, Ulangan pasal 21 ayat 22-23. Nah di situ dikatakan bahwa orang yang tergantung di dalam tiang itu sebenarnya dikutuk oleh Allah. Kutuk, mengalami kutukan ilahi. Jadi itu sangat ofensif mau bagi orang Yahudi maupun bagi orang Yunani Romawi. Bagi siapa saja di zaman itu sangat-sangat ofensif, sangat-sangat hina. Tetapi Paulus katakan pemberitaan memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, bagi kita selamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Satu kali menarik sekali dia menunjukkan saudara. Ya, berita yang salah adalah kebodohan mata dunia. Tetapi pada akhirnya yang menilai pesan itu bukanlah engkau, tapi sebaliknya menilai oleh pesan itu.
Jadi ini bukanlah satu komoditas yang kemudian benar, ya, dan kemudian kita nilai ini apa pintar, ini berhikmat apa, ini masuk akal apa enggak. Tidak, saudara. Tapi pesan itu sendiri kemudian membawa penghakiman, membawa pembelahan. Karena berita tentang salib itu ternyata bisa diterima oleh orang tertentu yang menuju kebinasaan, atau orang tertentu yang menuju kepada keselamatan, either kepada destruction atau salvation, saudara. Dan itu semua berdasarkan respon terhadap berita salib itu. Jadi bukan berita salib itu yang engkau nilai masuk akal atau endaknya, tapi berita salib itu sendiri yang pada akhirnya menentukan masa depanmu kelak di dalam kekekalan. Jadi saudara, ini adalah yang Paulus sampaikan di sini. Berita itu berita yang ofensif bagi mereka yang menuju kebinasaan. Berita itu adalah kekuatan Allah. Berita yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Ingat saudara, selalu identik pada kemampuan si orator, si penyampaian. Ya, jadi kalau dia sangat fasih, wah powerful banget gitu. Atau dia banyak pengikutnya, oh ini powerful gitu. Orang yang hebat. Tapi Paulus bilang pemberitaan salib sendiri itu adalah powernya Allah, kekuatan daripada Allah itu yang menyelamatkan orang percaya. Dan kenapa berita salib itu ofensif? Kenapa tidak bisa diterima? Kenapa sulit untuk kemudian dicerna? Kenapa dianggap kebodohan? Ya, karena saudara banyak alasan. Yang pertama adalah Anda bayangkan, tadi saya sudah sampaikan, ini kemudian dikaitkan dengan sosok dengan yang di dalam kebudayaan yang melihat bahwa Allah itu ilah-ilah, dewa-dewi itu ada hierarkinya. Ada dewa yang paling kuat, Zeus, ada dewa yang lebih rendah, Apollos, Athena dan segala macam, ada manusia setengah dewa, Hercules, yang rendah baru manusia. Dan sekarang saudara dikatakan bahwa kekuatan powernya Allah dalam bentuk salib, kematian begitu hina, ya, tampak seperti satu kekalahan, menggenaskan. Dan itu dibilang powernya Allah, Allah yang tertinggi. Itu sungguh-sungguh membolak-balik saudara pemahaman pada saat itu. Dan saudara, yang kedua, berita tentang salib adalah satu hal yang ofensif. Karena untuk menerima salib, maka kita perlu menerima berita seutuhnya belakang berita salib itu. Yaitu bahwa kenapa perlu ada salib? Karena Anda dan saya adalah orang-orang berdosa, orang layak dimurkai, layak untuk mengalami penghukuman dan penghakiman, tetapi salib Kristus tanggung itu semua. Maka itu berita yang ofensif, karena pendengarnya harus mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa, engkau layak dimurkai, engkau jauh daripada Allah, dan ini jawaban daripada Allah, salib. Dan saudara, menarik sekali ketika dia menyampaikan hal ini, dia tunjukkan bahwa ketika Allah katakan kuasanya, powernya itu justru hal-hal yang hina, lemah, yang berkaitan daripada dunia ini, itu adalah bukan hal yang baru, adalah cara kerja Allah di dalam sejarah, modus operandinya. Di dalam ayat 19 dikatakan, sebab ada tertulis, Paulus mengutip para filsuf, dia tidak mengutip para pemikir dunia ini, tapi dia mengutip firman Tuhan, mengutip Alkitab. Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang arif akan disiapkan. Saudara, menarik ya, kutipan dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 14. Dan hal yang kedua yang menarik adalah ini disampaikan di dalam konteks ini buat orang-orang Yahudi, buat orang-orang Jews sebenarnya, orang-orang yang religius. Ya. Konteks pada Yesaya itu adalah pada saat itu Raja Hizkia, sedang ada ancaman serangan dari kerajaan Asyur. Orang-orang di pemerintahan dia, orang-orang bijaksana, orang-orang pinter, menteri-menterinya itu kasih nasihat, kita cari koalisi aja dengan itu, dengan Mesir, superpower yang lain pada zaman itu. Ya kita koalisi aja, ya setidaknya nanti kalau diserang kita boleh aman gitu. Nah,
kemudian Tuhan bilang itu adalah rencana yang salah, rencana yang keliru. Dengan Yukwali, dengan Mesir, justru malah Asyur itu berani untuk nyerang. Oh, berani beneran ya kamu nyerangin saya, gitu. Justru ketika engkau mau lepas dari dia, engkau harus berserah, ya, percaya pada Allah, percaya engkau kelemahanmu itu justru akan lepaskan, gitu. Jadi hikmah daripada manusia-manusia paling pintar pada hari justru adalah kearifan yang kebodohan di mata Allah. Ya, satu hal yang di mata Allah keliru, salah. 20 berapa seruan, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah atau pendebat, ya, debaters, orang-orang yang beradu argumen dalam dunia ini. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi saudaraku, di dalam sejarah manusia selalu dan selalu berulang-ulang, bahkan sampai hari ini dan juga ke depannya, akan menilai sesuatu itu berdasarkan kemasuk akalannya, berdasarkan apa manfaatnya, berdasarkan argumen-argumennya, logis apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu adalah hikmat dunia, saudara. Hikmat dunia sulit untuk menerima apa yang menjadi pesan Allah lewat itu, lewat berita itu. Hikmat Allah kayak justru apa yang tampak tidak pandang, saudara, bahkan tampaknya bodoh, tampaknya tidak masuk akal, dan itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam dunia. Perhatikan bahwa Paulus di sini bukan menentang kita belajar filsafat, belajar ilmu, belajar sains, tidak, saudara. Yang dia tentang adalah, dia katakan di sana berulang-ulang ada istilah dunia ini, dunia ini, dunia. 3 kali muncul. Itu satu pemikiran, satu upaya, semangat ketika segala sesuatu lakukan itu dengan interestnya itu ada kepada self, itu kepada diri, bagian diri, status diri, kepuasan diri. Saudara, saya contoh hari ini ketika kita seandainya datang ke gereja, tadi pilihannya adalah Anda memilih pengkhotbahnya itu sekolah S1, terus ada yang lain lagi itu ada gelar doktornya. Kira-kira mana yang Anda lebih tertarik untuk mendengarnya? Ada tertarik untuk kemudian datang dan hadir, saudara? Jujur, saudara, kita akan memilih ya mungkin S3. Bahkan kadang-kadang kita pilah-pilah lagi, S3-nya dari mana? Ya, dari Indonesia atau dari Mars, gitu ya. Dari planet mana? Ya. Karena saudara, hikmat dunia seperti itu. Kita mencari yang tampak spektakuler, tampak hebat, tampak argumennya mantap, gitu ya. Tampak punya kredensi-kredensi versi dunia, dan itu artinya baru bisa memberikan peneguhan, penegasan buat berita Injil. Saudara, Allah cara kerjanya bukan demikian. Cara kerja Allah justru berkebalikan, bahkan tidak terpikirkan oleh dunia ini. Tidak masuk akal, karena utamanya berita Injil yang tampak seperti satu kebenaran. Dalam ayat 22 dikatakan, orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Orang Yahudi, orang-orang Israel selalu mencari tanda untuk meneguhkan klaim-klaim yang spektakuler. Dan itu yang mereka berulang-ulang dalam sejarah. Ya, mencari tanda. Oh, kalau dulu Tuhan pernah selamatkan saya justru dari belah lautan dan kemudian melewatkan umatnya, dan setelah itu menyelamkan musuh-musuhnya. Nah, tandanya sekarang kalau bicara ini adalah power of God. Kalau ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan kita, mana tandanya? Oh, tandanya adalah salib. Kristus dengan begitu hidup memalukan. Nah, mungkin itu tandanya. Maka dikatakan batu sandungan. Tidak masuk akal, kebodohan. Orang-orang Yunani mencari hikmat.
mencari apa yang filsafat-filsafat yang mendalam, rahasia segala sesuatu, mengenai asal muasal semesta, mengenai bagaimana menata masyarakat, bagaimana jalan kehidupan yang terbaik, bagaimana memiliki satu kebajikan di dalam kehidupan, dan kemudian diberitakan, ini salib Kristus, engkau adalah manusia berdosa, engkau butuh diselamatkan, engkau perlu terima dia. Maka itu adalah satu foolishness, kebodohan, tolol, tidak masuk. Jadi saudara, berita Injil itu adalah batu sandungan bagi mereka yang mencari tanda. Itu adalah kebodohan bagi mereka yang mencari hikmat. Dan saudara, bukankah hal itu yang terus sampai sekarang terjadi? Ya, kita mencari peneguhan, penegasan agar berita Injil itu bisa masuk akal. Tidak seperti orang Yahudi, orang Yunani di dalam ekspresinya gitu ya. Kita manifestasinya itu beda. Hari ini saudara, ada gereja tertentu bisa jadi kalau memang beritanya benar, itu akan diikuti dengan mukjizat misalnya ya, dengan apapun itu yang sifatnya itu supranatural, yang spektakuler, barulah sepertinya beritanya benar. Tetapi apakah kerjalah sedemikian? Atau saudara, karena kita memberikan kualifikasi-kualifikasi tertentu, kita melihat bahwa yang itu sudah pindah agama, apalagi kalau artis-artis, aktor terkenal atau orang-orang yang punya posisi di dalam dunia sosial, terus kemudian pindah agama. Wah, kita jadi terguncang. Seakan-akan kekristenan itu salah dulu kalau orang-orang penting malah pindah gitu. Ya, dan ini kayaknya dapat peneguhan, dapat pembenaran kalau misalnya ada orang terkenal mau terima, mau kemudian percaya. Jadi penegasan kita berdasarkan yang kacamata dunia lagi, saudara. Padahal apakah demikian? Saudara, argumennya adalah kalau misalnya makanannya enak, makanannya itu lezat, bergizi, maka akan ada banyak yang punya gitu. Ya. Kalau produk bagus, maka Anda semua akan pakai, kira-kira seperti itu. Benar ya? Nah, tetapi saudara, kalau misalnya dikasih Lamborghini, mau nggak? Nggak mau Pak, pajaknya mahal. Gitu. Kalau misalnya pajak dah, pakai Lamborghini, mau nggak saudara? Lamborghini itu saya nggak pernah lihat di Manado, tapi saya nggak lihat. Bapak Ibu tahu ya Lamborghini ya? Lamborghini mobil yang harganya miliar. Jarang yang punya, jarang yang kelihatan saudara. Tapi apakah artinya dia berkualitas? Apa artinya tidak benar? Apakah artinya itu karena dia tanda kutip kurang, nggak banyak yang punya, artinya dia tidak berkualitas? Kita tidak bisa menilai kualitas kebenaran seberapa banyak orang yang saudara, seberapa banyak orang yang embrace itu, memiliki itu. Apalagi orang mana yang punya gitu. Ya, orang kaya, orang artis terkenal atau apapun itu, kalau dia punya maka itu berarti satu kualitas. Belum tentu saudaraku. Karena bukan itu di jalan Allah. Dan saudara, jalan Allah adalah ternyata lewat berita Injil itu. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis. Karena ada 2 kali dikatakan di Allah berkenan, ayat 21. Kemudian ayat 24 dikatakan untuk mereka yang dipanggil. Berita Injil bisa diterima. Berita Injil bisa kemudian dinikmati, tidak dilihat sebagai kebodohan. Itu justru hanya ketika Allah menunjukkan perkenanannya, orang-orang yang dipanggil adalah miliknya, yang memang adalah orang-orang pilihannya. Hanya kepada mereka lah berita Injil itu tampak sebagai hikmat Allah, kekuatan dari Allah. Ini adalah power of God, wisdom of God, yang bertentangan dengan selama ini saya yakini, saya paham, saya temukan di dalam dunia ini. Dia justru mungkir balikannya, bahkan menghancurkannya. Hanya bagi mereka yang dipanggil dan yang kepadanya Allah berkenan.
Nanti di dalam 1 Korintus 4 kita lebih jelas bahwa itu ada pekerjaan Roh Kudus di dalam diri setiap kita, sehingga kita boleh membaca berita itu, meyakininya, mempercayainya, dan melihatnya sebagai satu kebenaran. Saudara, sampai pada hari ini, dunia ini ketika kita beritakan pesan mengenai Injil, pesan mengenai kekristenan, pesan mengenai Kristus, selalu tandanya adalah aduh itu nggak masuk akal lah, itu nggak scientific gitu, itu nggak jelas gitu, itu buat orang-orang yang nggak sekolah gitu ya, itu buat orang-orang yang bodoh gitu. Kalau misalnya kamu sudah S1, S3 gitu ya, sudah PhD, maka engkau menemukan berita Injil itu tidak masuk akal gitu, nggak diterima. Tetapi saudara, berita Injil akan terus menjadi berita ofensif bagi setiap kita, bagi setiap manusia, baik yang ada di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Dan berita tentang salib ini akan terus menghakimi dan membagi pendengarnya menjadi dua. Bukan berdasarkan ras, bukan berdasarkan gender, bukan berdasarkan status sosial, tapi berdasarkan nasib di masa yang akan datang itu. Apakah menuju kepada kebinasaan atau kepada keselamatan? Kata C.S. Lewis itu, apakah menuju kepada immortal horrors atau everlasting splendor? Jadi saudara, pada hari ini berita Injil terus dikumandangkan. Pertanyaannya adalah ketika kita mendengar berita itu, apakah kita seperti orang-orang Korintus ini? Yang menjadi fokus kita justru adalah si pemberitanya, atau cara dia menyampaikannya, atau bagaimana kefasihannya, atau bagaimana itu dibungkus atau disajikan. Kita lalai dan abai melihat pesan utama di dalam berita itu sendiri. Kita menilai segala sesuatu pada akhirnya berdasarkan hikmat dunia, berdasarkan apa ya fungsi ini buat status saya, buat diri saya. Atau ketika kita menerima pun kita percaya itu hanya untuk upgrade status sosial kita, mengasosiasikan diri pengkhotbah tertentu, gereja tertentu, supaya wah saya ada status tertentu ya secara sosial. Akhirnya kita terus mengejar yang menjadi hikmat dunia, self advancement, peninggian diri, menaik status. Tapi saudaraku, berita Injil menentang itu semua. Berita Injil tidak menjadikan kita sebagai pengikut Paulus, Apolos atau Petrus atau apapun. Berita tentang salib justru menghancurkan itu semua, menunjukkan Tuhan, saya ini orang yang hancur, saya orang yang bebal, saya yang harusnya binasa, saya orang yang harusnya terhilang, saya orang yang harusnya enggak punya apapun, orang yang harusnya tidak layak di hadapan Engkau. Tetapi Engkau rela datang ke dalam dunia ini, mati menggantikan saya orang yang berdosa, mengalami kematian yang begitu hina, memalukan, supaya saya memperoleh keselamatan. Itu berita yang tidak bisa saya pikir, Tuhan. Satu hal yang tidak terbayang oleh saya, Tuhan. Dan Tuhan, siapa saya ini? Lihat saudara yang kuat ada humility dan humility. Kerendahan hati dan kerendahan hati. Maka mana mungkin orang yang seperti ini akan mengejar pendukung Paulus nih. Aku percaya nih sama Petrus. Peganganku masih Apolos. Ya. Wah, ini pengkhotbah yang bagus. Oh, ini yang lebih didengar. Ini lebih oke gitu. Mana mungkin saudara orang yang berpegangan berita Injil akan memiliki sikap yang demikian. Saudara, biarlah hari ini berita yang ofensif itu, berita Injil, yang sekali lagi kita dengar berulang. Berita tentang Kristus yang adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, the power of God dan wisdom of God, yang kita terima bukan karena kefasihan dari si pembicaranya, bukan karena argumen yang logis, bukan karena kekuatan pengaruh dari si penyampai pesan,
tetapi karena pekerjaan Allah di dalam hati kita yang mengingkapkan kepada kita akan kebenaran kondisi kita dan jawaban dari Allah itu. Memang benar, salib tidak membelah lautan, tidak kemudian memberikan kita jalan di tengah lautan, ya, tidak menunjukkan hal-hal yang spektakuler, tapi salib, tirai itu yang terbelah, saudara, tirai yang memisahkan kita dengan Allah, sehingga kita punya akses kepada Dia lagi. Dan kebodohan berita daripada Injil itu yang terus menjadi pegangan setiap kita, saudara, bagi kita yang dipanggil, yang diberikan perkenanan oleh Allah, dan yang dituntun kepada keselamatan. Mari kita berdoa. Kami mohon pengampunan daripada Engkau, karena seringkali kami menjadi orang yang gagal paham, terutama ketika berinteraksi dengan Injil-Mu, berinteraksi dengan kebenaran-Mu. Kami seringkali, ya Tuhan, menilai berdasarkan dunia, berdasarkan pemikiran kami, berdasarkan budaya kami, berdasarkan culture kami, apapun, ya Allah. Dan biarlah pada pagi hari ini Engkau sekali lagi mengingatkan kami dengan pesan utama dari Injil yang ofensif itu, ya Tuhan. Ofensif terhadap culture kami, ofensif terhadap diri kami, bahkan sebagai orang-orang yang dikatakan berdosa, terhilang, harusnya binasa. Dan biarlah ketika kami menerima pesan itu lagi dan lagi, kami terus dibawa kepada satu kebenaran. Yang penting bukanlah mengenai pendapat kami tentang Paulus, tentang Apolos, tentang Petrus, tentang pengkhotbah-pengkhotbah, tentang siapapun yang menyampaikannya. Tetapi apa respons kami tentang Kristus, mengenai Kristus. Tolong kami, ya Tuhan, lucuti segala hikmat dunia yang selama ini mengungkung kami, yang selama ini menjerat kami, yang selama ini menjadi tolak ukur kami, dan mampu kami untuk terus hidup tinggal di dalam berita itu, menikmatinya dan lagi sebagai satu berita yang membaharui kami, menyelamatkan kami, menyegarkan kami, menuntun kami kepada kerendahan hati, menuntun kami kepada kasih suci yang genuine, yang asli, yang sejati, yang menuntun kami kepada kehidupan yang padanan sesuai dengan apa yang Kau inginkan, berpadanan Injil itu. Tuntun kami, ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.